Ya jadi pada dasarnya gini. Dokter Tirta, Siap. ini podcast pertama yang berhubungan dengan kesehatan. Sebelumnya Biasanya tentang ekonomi kamu apa. kan crypto bros kan kamu. Ini pertama kali kesehatan, karena menurutku kesehatan itu penting banget. Cuman ini kenapa kesehatan ya dok? Karena menurutku ya investasi baru finance dan lain-lain. Sales asuransi ya? Bukan. Nggak biasa yang bilang kayak gitu. Bukan. Sales jiwa. Bukan. Oh enggak. Tapi kalau mau bisa. Bukan. Iya bukan ya. Aku mau. Jadi tapi semenjak normal kita gue 4 jam tuh paling mentok 100 kilo. Kalau kecepatan normal 25 km per jam. Dan itu pada waktu itu nge-gym. Oke. Angkat beban semua. Mulai dari calisthenics, angkat beban, asal tubuh berat aja. Kalau misalkan nggak ngelatih kardio. Dan kalau di treadmill aku tuh bosen jujur aja. Iya, Walau iya. putuskan untuk kombonya cross trainingnya sama lari. Nah di larinya tuh 5 kilo dulu pun di Jakarta Marathon aku santai. Jadi lari jalan. Terus di MPM tahun kenangannya. Terus akhirnya mentok di 25 kilo. Kalau di atas itu aku nggak mau. Ini yang kemarin kan di Maybank punya acara. Ada konten atau ada apapun, siapapun yang ngomong bahwa saya nggak pernah nge-gym, saya nggak pernah seluruh otot di tubuh. Cuman gini, lari itu atlet. Ya. Nah kalau incline itu udah power di paha. Ya, per orang tuh genrenya. Kamu harus menemukan funmu gimana. Aku angkat beban sama lari. Oke. Aku sehari itu Senin, aku back. Ini jadwalku tapi ini Iya. jadwalku tuh Senin itu selalu back sama bicep. Oke. Sadarnya tuh pada waktu itu VO2 maxku 56, tinggi banget. Cuman yang ngerasa kesel adalah aku seandainya what if pas itu mengadakan isi fun race 10 kilo itu 2023 awal. Dan saat itu aku masih rokoknya sudah mulai berkurang. Aku bisa ternyata. Akhirnya aku nekat gak ngerokok terus tuh sejak saat itu. Karena aku melihat harga rokok itu 32.000 saat itu. 25-32.000 itu ternyata dapat dada ayam 1. Turun. Cuman ada ciri khasnya. Jadi karena aku riwayat merokok dan gak olahraga, tiba-tiba olahraga, resting heart rate-ku tinggi. Oke. Orang Jogja yang lari, kenceng yang daerah jauh, semakin dia jauh dari polusi better. I see. Tapi kan ada yang menjadikan akhirnya olahraga ini menjadi alasan dia bisa makan junk food dan juga kok setuju nggak dok? Atau tetap nggak boleh? Bisa ya bisa nggak, karena kan powerlifter. Dia powerlifter, terus dia ternyata juga lagi bulking. Namanya bulking sama bagus. Terus dia makan, dia tetap six pack kok. Gimana tuh? Jadi pada dasarnya 6 kali? Iya, Itu masih makan nasi gak? nasiku cuma siang sore. Masih pak, masih nasi. Jadi yang bilang makan nasi Jadi yang dihitung sehari. Bukan hanya nasinya, tapi jumlah makanan yang diakumulasikan sehari dikurangi dengan jumlah aktivitas. Kalau kamu berkarbo, supaya itu disimpan menjadi glikogen, gula otot tadi. Jadi pas dia nanti ultra, lari 60 kilo, 80 kilo, yang dibakar gula otot dulu. Kawan yang aktivitas ekstrim, gula itu malah penting. Jadi sesuai dengan batas komposisi harian. Maksudku melihatnya gini, pernah lihat minuman tuh dada ayam, itu berapa kalorinya? rendah sih harusnya. 170. Oh lebih malah. Loh enggak, artinya apa? Kamu minum 2 jadi gizi, tidak. Ini jadi energi. Tapi kalau dada ayam, dia mengandung 170 kalori, dia mengandung apa? Protein, 18 gram. Alasan kenapa banyak orang tua itu sering meninggalnya di WC. Karena kepleset ketika kepleset. Kedua, menjaga densitas tulang. Itu udah jelas. Tidak bisa didebat. Anda mau debat sekalipun. Jadi dokter mengatakan angkat beban lebih bagus stand training and cardio training. Minimal 150 menit per minggu dibagi 5 sesi. Per sesi 30 kan? Iya. Gak perlu ke gym. Push up bisa. Iya, Beli iya, dumbbell iya. bisa. Angkat beban. Itu dua-duanya menurut saya aneh. Bintolol. Di berat. Betul. Orang bodybuilder tetap cardio walaupun dia hanya incline walking di treadmill. Bahaya. Tapi tidak ada gizinya selain karbo atau starch atau energi, menggunakan lauk, yang penting kenyang. Nah ini kan jadi masalah. Betul. Apalagi mie instan dicampur dengan nasi. Itu kecuali dia memang makan kuli bangunan 12 jam sehari, ngangkat semen 12 jam, itu capek, butuh bakar. Walaupun akhirnya kuli bangunan tersebut kena bad habit karena recovery ototnya tidak maksimal. Orang dia kerja sama nasi, kerjanya cuma ngantor. Salah nggak kalau obes? Salah lah. Nah kalau dia makan mie sama jangan nasi telur. Nah makanya yang penting adalah kalau kamu makan mie instan toh harus ada mengistirahatkan fisik, tapi tidak bisa membuat sel bergenerasi karena sel bergenerasi maksimal saat malam. Jadi jangan dibalik. Yang paling sering anak muda nih, GERD. Dan kebetulan aku juga GERD sih dok. Ini kayaknya udah. GERD itu ada penyakitnya banyak penyebabnya. Bisa karena psikologis, karena stresor psikologis, mental, dan juga lambung tuh punya asam lambung. Asam lambung itu digunakan bebas bakteri kan enggak? Telapak tangan kita tuh ada sekitar 5 juta bakteri. Ya, otomatis asam lambung dikeluarkan adalah menetralisir semua mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Tugas asam lambung itu. Terus akhirnya makanan diolah sama dia sampai bentuk skin keluar duluan.
tapi makanannya nggak ada. Kalau asam lambung keluar duluan dan gak ada di loh, apa yang didegradasi sama dia adalah sel epitel dari lambung. Nah, terus sakit lambung. Sampai ke sini ya. Ya, dan kalau terus-terusan gak diruah, lambungnya bolong. Iya. Bisa nggak menyebabkan kematian? Bisa, tapi itu bisanya dikontrol. Jadi singkatan GERD adalah gastroesophageal reflux disease. Itu asam lambung yang naik, sehingga merusak esofagus. Jadi ya bisa jadi saya tahu GERD. Kamu udah tahu kamu bakal nyeri sore. Kamu bawa pisang 4 lah. Jadi setelah GERD makan pisang. Kenapa? Yang penting lambung ada isinya. Sehingga asam lambung bolong ntar lagi. Berarti kamu mungkin ya umur 55 keos lah. 27 gram proteinnya, gede. Kenapa kamu salah? Cara masaknya yang salah. Terus kedua, wah saya GERD, salah kopi. Tolol, udah tahu lambungmu konat. Pakai bagel lah ngopinya. Wah gak ada uang dok. Ya udah, pakai makanan kayak apa, kayak singkong rebus, kayak tiwul kayak. Iya. Nah jadi yang kopi bro 3 kali sehari. Yo, latte kalau nggak americano saya. Itu kan skripsi saya S1. Skripsi saya S1 pada waktu dermatis di tubuh. Itu randomized control trial di UGM. Wow. Dokter penguji saya, dokter dokter guru besar saya lupa deh. Nah berikutnya dulu guru saya yang berikutnya adalah Prof Iwan almarhum, pas COVID gak ada. Itu yang ngajari saya semua. RCT, jadi kopi itu toleransi. Tapi kalau di atas itu 250 mg espressonya lebih dari 3 shot atau 5 shot per hari, dia akan mengakibatkan ada peningkatan tekanan sistolik 5 Kanker ini sebenarnya yang paling ditakutkan oleh banyak orang. Karena kanker tuh kalau udah kena apalagi stadium 4 itu kan chance-nya udah dikit banget kan. Penyebab kanker tuh apa nih biar yang muda-muda yang nonton ini bisa mencegah? Penyebab utamanya di dalam tubuh di dunia itu masih menjadi penelitian. Ngeri banget dong. Unknown, ya memang ngeri. Berarti itu takdir lah. Tapi setelah penyebab fixnya tuh unknown, tapi ada tiga penyebab besar kita nggak tahu. Tiba-tiba lahir punya retinoblastoma, nggak ada yang tahu. Kanker tuh genetik, tiba-tiba ada. Sulit ini. Dia sudah ada bakat kankernya, sulit. Ya nggak bisa dibantah. Dan ini nggak bisa dicek. Wah. Kecuali ada teknologi yang mengandung karsinogenik. Yang contohnya gimana? Karbon. Terus habis itu terlalu sering, tapi bukan sekali seminggu, tapi terlalu sering. Makan makanan yang mengandung karsinogenik, karbon tapi terlalu sering. Kalau yang karbon buat sikat gigi? Ya kan nggak dimakan, berantakan. Sedentary lifestyle dan pola tidur yang berantakan, termasuknya 3 itu. Pola tidur, pola makan. Oke, pokoknya olahraga lah ya, jaga-jaga semua itulah. Ya olahraga, tapi kalau dia begadang terus apa aja dong. Iya. Tapi yang harus seimbang, hidup kan seimbang di sini dulu yang hidupnya panjang-panjang. Bener juga. Karena semakin banyak teknologi, makanannya aneh-aneh. Yang organik, healthy food. Lah kan belum tentu. Betul. Belum tentu. Yang penting tuh berbentuk. Berbentuk, dan itu berbentuk itu 2 kali. Oke, nggak apa-apa selama gulanya nggak berlebihan dan selama nggak disaring, jadi sarinya dapat semua. Nah, itu kan. Nah terus kalau nggak kamu lupa bukan, dia akan ejakulasi dini dan akan mengakibatkan yang paling sering adalah dia kalau berhubungan seksual sama pasangannya harus berfantasi terlebih dahulu. Oh itu negatifnya ya. Negatifnya itu kayak gini, gaya hidupnya, ingat yang membuat dia cepat sakit adalah bukan satu faktor, tapi secara keseluruhan di hidup dia ngapain. Gado-gado karedok tuh kan kayak salad. Gado-gado karedok terancam gudangan tuh salad. Tiwul, singkong tuh stark. Ya, ayam goreng, ayam panggang, dah. Semakin aneh makanannya, semakin saya nggak mau makan. Aneh soalnya. Saya pengen, ya hidup tuh membosankan. Makananku tuh cuma sayur barem gede. Anakku ngikutin. Ya mau apa, memang itu yang bener. Ikan itu. Ikan tuh tinggi, ikan ayam, intinya berbentuk depanku. Nah dia pengen open water. Open water, renang di danau, di laut. Dia pengen belajar itu. Dia juga bola, dari usia 7 tahun. Pengen daftar SSB. Nah, orang tua yang hobi olahraga akan ditiru sama anaknya. Kan lebih dari medsosnya. Luar biasa. Karena kan bukan soal akademik toh. Betul. Anak-anakku tuh yang satu hobi panjat, bisa. Aku takut ketinggian, anakku yang pertama nggak takut. Ekstrim olahraga anakku yang gitu. Ya kita harus dukung. Makanya gini, kalau kita olahraga, itu bukan buat diri kita sendiri. Kita bukan berarti aku lebih baik dari kau lebih baik dari aku. Ya ini karena kita tidak bisa mengontrol faktor X ini. Betul. Sehingga kita membayarkan premi. Jika amit-amit kita kena penyakit yang mahal, ditanggung sama insurance. Betul. Itu part of risk management. Gara-gara ada beberapa orang yang kerja ke Europe, nyebar dari Europe kemana. Dan penularannya tuh lewat jarak dekat. That's it kan. Terus kalau berarti saya megang handle pintu, ya cuci tangan. Itu kan basic banget. Basic banget. Di Jakarta sudah ada dok. Ya 2 terkena di Jakarta. Iya, kenanya dari mana? Oh ternyata dia lewat luar negeri. Berarti kita tinggal cuci tangan. Nah kita kan gak keluar negeri. Iya. Oke, teman saya keluar ya lah. Gak usah sampai parno-parno lah ya. Kayak ini virus penggantinya COVID nih bisa menyebar cepat apa. Beda lah ya. Kalau COVID kan memang cepet banget ya COVID itu waktu itu ya. Ya saat itu karena kita belum siap. Kasarannya apa? Ada orang monkeypox. Terus dia gak ngaku. Ini yang ngeselin nih. Ini yang ngeselin nih. Orang monkeypox sih. Waduh.
Jangan-jangan. Terus dia tetap masuk kantor, padahal udah ada bulut-bulutan di. Penyakit-penyakit yang era sekarang, dan ini video ini memang dikhususkan untuk Gen Z sih. Untuk Nggak olahraga apa dan sih. lain-lain. Yang keras kepala tuh malah menurutku bukan Gen Z. Apalagi kalau edukasi perokok tuh. Contoh, rokok pas motoran. Jangan rokok pas motoran. Salah situ gak pakai. Saya tahu nih yang debat siapa. Anjing nih milenial nih. Terus lari. Kak, anak muda sekarang aneh ya. Dikit-dikit infeksi. Dulu belum ada Instagram ya. Saya udah lihat ada Instagram. Jadi secara keras kepala itu rata-rata milenial. Generasi saya. Ada